draw near to God, mendekat kepada Tuhan. Oke, itu ada gambarnya, itu tangannya Tuhan. God hand yang meminta kita sebetulnya untuk mendekat. Tapi sebelumnya, mari berdoa sebentar bersama saya. Kami berharap Tuhan urapi hamba-Mu supaya apapun yang disampaikan membuat kami makin mengerti bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita akan lihat dulu ayatnya. Di dalam, ada dua kebenaran di sini. Yang pertama, di dalam Matius 28 ayat 20. Kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of the age. Jadi ada satu fakta bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Itu ada di Matius 28 ayat 20. Mari katakan bersama saya, God is always with us. 1, 2, 3. God is always with us. Jadi Tuhan selalu beserta kita. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan beserta kita. Kita mengalami apapun, Tuhan beserta kita. Terus kemudian yang kedua, saya ingin kita baca juga sama-sama. 1, 2 di dalam Yakobus atau James 4 verse 8. 1, 2, 3. Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinner, and purify your heart, you double-minded. Jadi yang kedua ini kok kayaknya agak berbeda. Meskipun Tuhan senantiasa beserta kita, itu ternyata tidak langsung dia mendekat. Dia hanya dekat kepada orang yang draw near to Him. Jadi Kristo, come here. This is my son. Ya. Kalau ini tuh follow me, okay? Okay. Ya. Kristo always follow me. Stop there. Ya. Tetapi kalau saya tidak mendekat, selalu ada yang namanya jarak. Jadi baru kita akan merasakan Tuhan kalau apa? Kita harus mendekat. Lah seperti ini. Sudah, terima kasih. Problemnya Bapak Ibu, mungkin kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa beserta. Problemnya, apakah kita sudah mendekat? Kalau kita tidak mendekat, maka yang terjadi adalah seolah-olah Tuhan tidak terasa. Coba ambil waktu sebentar aja nanti ya Bapak Ibu, mulai sekarang berusaha mendekat kepada Tuhan. Dan sejak saat itu saya percaya hidupmu akan berubah total karena engkau akan merasakan Tuhanmu luar biasa dan setiap aspek hidupmu akan berubah secara luar biasa karena Tuhan akan terlibat. Jadi banyak kali fakta bahwa Immanuel, God with us, itu kemudian tidak terjadi gara-gara kita tidak berusaha untuk mendekat. Jadi masalahnya kita ini sudah diberi kehendak bebas. Ya Pastor Santoso pernah ngajar tentang kehendak bebas juga kan. Artinya apa? Kalau nggak mau, ya udah. God's never for us. Tidak pernah memaksa kita. Jadi kalau kamu nggak mau mendekat, dia berkata, it's okay, up to you. Tetapi kalau kita mendekat, maka semua janji yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan terjadi nyata di dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya akan berikan ada 6 hal Bapak Ibu, tapi cepat kok. Bahwa itu di mana tempat Tuhan kadang-kadang kita bisa lupa. Oke, kita lihat yuk, lanjutkan. Saya akan ambil itu di dalam Mazmur 23. Saya tahu itu ayat yang sudah
semua hafal supaya jadi saya nggak terlalu banyak membahas. Cuma saya akan jelaskan ada 6 places in this Psalm 23 yang kita akan bahas satu persatu. Oke, siap? Ini tentang apa sih? Mazmur 23. God Shepherd, pembala yang baik. Jadi artinya dia itu sebetulnya gembala yang baik dan dimanapun tempatnya, dia tetap gembala yang baik. Lah problemnya itu di beberapa tempat, kita lupa bahwa kita punya gembala. Lah kita mau lihat itu. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah green pasture, rumput hijau. Ayatnya itu ayat yang sangat terkenal. He let me lie down in green pasture. Dia membaringkan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, membaringkan itu berarti aktif loh ya. Aktif. Kalau ada gambarnya, dia angkat dan kemudian dibaringkan. Jadi artinya adalah kalau kita ada dalam kondisi yang baik, selalu ingat Tuhan tetap ada berserta dengan kita. Problemnya yang saya tulis di situ, kadang-kadang kita ini lupa Tuhan. Kalau sedang berada di tempat yang baik, kita pikir semuanya itu karena kehebatan kita. Saya yang hebat. I am the best. So, therefore, I deserve to get here. Padahal sebetulnya rumput yang hijau itu adalah tempat di mana yang membaringkan adalah Tuhan. Jadi jangan ada satu orang pun di tempat ini, kalau engkau diberi kesuksesan luar biasa, sebetulnya itu bukan sepenuhnya engkau sih. Tuhan yang membaringkan. Jadi kalau engkau dalam kondisi yang baik hari ini, tetap ingat itu semua gara-gara Tuhan. Jangan sombong. Beri senyum kanan kiri, katakan jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Ingat yang membawa ke situ siapa? Jesus. Yang membawa ke situ Yesus. Jadi kadang-kadang kita udah lupa bahwa itu semua karena Tuhan. Lupa kita. Kita pikir itu semua karena kita. Kita berhak di situ. Kita merasa hebat karena kita ada di green pasture. No. Tuhan yang membawa kita ke situ. Oleh karena itu ketika kita dalam green pasture, harusnya malah banyak mengucap syukur. Bukan lupa Tuhan. Kenyataan loh, Bapak Ibu, biasanya kita dekat Tuhan di mana? Bukan di green pasture. Dekatnya di mana? Di lembah kekelaman. Begitu di dalam kondisi yang buruk baru kita ingat Tuhan. Padahal sebetulnya di green pasture itu juga luar biasa. Lah problemnya kalau kita di green pasture kita nggak ingat Tuhan, kadang-kadang kita jalan sendiri, nanti kita masuk di tempat lain yang tadi saya ceritakan. Nanti kita akan lihat poinnya. Tapi yang pertama adalah green pasture is always remind us that God is very, very love us. Katakan Jesus love me. Ya, oleh karena itu kita dibawa ke green pasture. Yang kedua, di situ dikatakan, ya kita baca ayatnya ya. 1, 2, 3. He leads me beside the still and quiet waters. He refreshes and restores my soul or life. Jadi sebetulnya yang tempat kedua itu adalah quiet and still waters. Kalau bersama dengan Tuhan, setelah ada green pasture, diajak kemana? Quiet and still waters. Saya anggap itu adalah bicara mengenai ketenangan jiwa. Kalau tadi itu kebutuhan-kebutuhan fisik, ini bicara tentang ketenangan jiwa. Jiwa kita bisa tenang. Musuhnya Bapak Ibu, itu loh saya tulis yang senantiasa hitam ada merah. Musuhnya apa? Overthinking. Kita berpikir segala sesuatu yang sulit-sulit di masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Aduh.
kenapa dulu saya buat kesalahan? Kenapa? Padahal itu kesalahannya sudah dibuat 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Andai kata saya dulu tidak salah bertindak, saya nggak akan dapat suami seperti ini. Nggak bisa diubah, sudah terlanjur. Tetapi kemudian yang sudah terjadi adalah kita berpikir terus, dan kemudian menyalahkan diri terus. Padahal sudah ada quiet waters, still and quiet waters. Tapi kita tetap gak bisa tenang. Kalau itu yang terjadi, saya cuma mau katakan, Tuhan gak ingin engkau tetap berada dalam kondisi seperti itu. Tuhan ingin engkau menikmati still and quiet waters. Katakan, jiwa saya bisa tenang, 1, 2, 3. Enggak, kurang yakin tuh, yang lebih kuat, 1, 2, 3. Jiwa saya bisa tenang. Jadi kalau kadang-kadang, pernah enggak kita ketika enak-enakan ya, mikir Tuhan bagus, tiba-tiba terlintas sesuatu pikiran, tek. Terus kemudian dari segala sesuatunya jadi enggak enak, mood berubah, semua berubah karena kita ingat, aduh, andai kata enggak seperti itu. Saya kadang-kadang dulu saya pernah buat kesalahan investasi ya. Andai kata tidak salah investasi itu, saya punya rumah sudah 5. Bahkan 10. Anak saya, wow, ini contoh nak. Ini contoh, bukan real. Saya cuma ngomong itu contohnya, misalkan kayak gitu. Bersiap dipimpin Tuhan, hidupmu akan tenang. Ini jauh melebihi obat penenang, jauh melebihi. Karena Tuhan kita itu luar biasa. Jadi saya cuma mau ingatkan, kalau engkau punya masalah seperti itu, mau bebas dari overthinking? Mau enggak? Oh, banyak yang sampai sekarang masih overthinking. Bisa saja loh, pastor berkata, andai kata saya berangkatnya 5 tahun lebih lama, atau lebih cepat ke sini misalkan. Tapi itu kan gak bisa diubah kan. Pokoknya kalau kita berpikir sesuatu yang gak pernah bisa diubah, itu kita pasti gak tenang. Jangan berpikir yang seperti itu. Nah, terus kemudian seperti apa? Yuk lanjutkan tolong. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Nanti suatu saat saya akan ngajar khusus ini, tapi ini kita akan bicara sangat cepat. Bahasa Indonesianya jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal permohonanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-8. Baca sama ayat yang ke-7, baca sama-sama. 1, 2, 3. And the peace of God, that peace which reassure the heart, that peace which transcend all understanding, that peace which stand guard over your heart and your mind in Christ Jesus is yours. Maka engkau akan punya kedamaian jauh melebihi apa? Apapun yang ada di pikiranmu harusnya enggak damai, tapi tetap damai. Hari ini kita beli, ya puji Tuhan ya, kita bisa beli mobil meskipun enggak keren gitu ya. Saya bukan mau cerita itu. Tapi begitu awalnya nggak terasa, begitu kita lihat plat nomornya, tulisannya 1DED. Jadi kalau dibaca IDET. Terus yang belakang 444, 444. Kalau orang Chinese berkata apa? Mati. Loh, saya ngomong, wah mobil kita keren sekali. IDET. Mati. Kita belum ngomong apa kita. Tapi saya ngomong diubah cara berpikirnya. Memang kita mati. Karena kita mati, terus kemudian kita bangkit bersama dengan Kristus. Jadi memang itu mengingatkan bahwa I dead 444. Saya betul-betul mati. Dan itu membuat kita jadi tenang, kita tidak berpikir macam-macam, nanti kalau nabrak gimana, kalau nanti, enggak. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi, itu Tuhan ikut campur.
Yang model-model kayak gitu nggak usah terlalu dipercaya. Apakah ada orang yang Kristen masih percaya seperti itu? Banyak. Tapi di sini Pak ya, di sini nggak ada. Saya berdoa tidak ada satupun di tempat ini yang kehilangan damai sejahtera. Semua penuh damai sejahtera. Masalah boleh tetap ada, masalah boleh bertambah berat, tetapi damai sejahtera tidak hilang. Kenapa? Karena kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dan saya sangat percaya kalau engkau seperti ini Bapak Ibu, orang yang melihat engkau akan berbeda, wajahnya kelihatan lebih cerah. Kalau saya lihat di sini sih semuanya cerah-cerah sih. Karena habis mandi. Kalau nanti yang seperti itu orang akan tanya, loh ini kok wajahnya cerah? Dan akan bisa menjawab bahwa I have Christ. And he gave the peace that above everything. Karena Tuhan yang berikan damai yang Tuhan berikan itu luar biasa. Sudah siap merangkah? Yang ketiga? Oh enak nih kalau ini. Yang ketiga ini yang mulai. Yuk kita masuk yang ketiga. Lah ketiga mulailah masuk ke crossroad. Ya itu gambarnya. Ayatnya di situ dikatakan, He lead me in the path of righteousness. Sekarang ada kalanya kita bingung mau melangkah kemana. Pernah mengalami kebingungan itu? Harusnya ke kiri, ke kanan, terus diem, mundur. Yang mana? Kalau dalam kondisi seperti itu, ingat dia tetap gembala. Dan dia akan berikan kepada kita jalan keluar yang tepat. Tadi sebetulnya saya minta istri saya bersaksi, katanya malu dia bersaksi. Padahal nggak perlu malu ya Om. Nggak perlu. Ya udah kalau nggak mau ya sudah nanti lain kali aja biar dia bersaksi. Kamu, good. Apa yang saya pengen dia saksikan itu adalah saat dimana mengambil keputusan harus berangkat mencari beasiswa. Jadi ada masa di dalam hidupnya dia, saya cuma jadi pendukung aja, apapun yang diambil oke ya. Tapi ada waktu di mana, jadi ceritanya adalah kami di sini ini ketika kami berangkat, karena istri saya ambil PhD. Dan kita mau ngejar dia dapat beasiswa. Waktu itu saya udah ngomong sama Tuhan, kita nggak mau biaya sendiri. Apakah bisa biaya sendiri? Bisa sebetulnya. Cuma kita ngomong salah satu tanda bahwa Tuhan suruh kita ke sini, ke luar negeri. Bagi saya ini bukan pekerjaan yang mudah loh Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang harus saya tinggalkan sebelum saya ke sini, kelihatannya aja senyum-senyum itu ya. Tapi ketika meninggalkan apa yang saya dan hampir mulai dari nol ketika di sini kan. Dan ya sudah, itu kan sebagai ya bagian dari kehidupan lah. Cuma saya ngomong ke istri saya support penuh. Suatu titik di dalam hidupnya, dia itu nggak yakin apakah bisa dapat beasiswa atau tidak. Jadi dia harus belajar bahasa Inggris waktu itu, dan kemudian dia merasa kesulitan. Ya kelihatannya senyum-senyum itu, tapi kadang-kadang nangis juga sebetulnya dia. Ya, sampai suatu titik ketika tes bahasa Inggris beberapa kali gagal, saya lihat dia nggak lagi belajar. Saya juga nggak tanya, karena kalau saya tanya pasti jawabannya jadi nggak enak dan kita bisa bertengkar. Cuma saya diemin aja. Nah, ternyata pada waktu itu dia lagi gamang, mau melanjutkan atau tidak. Mau cerita sendiri kelanjutannya, tetap nggak mau. Padahal sudah saya bantu sampai segini, gitu ya. Sampai akhirnya dia berdoa, dia minta tanda. Hanya untuk melanjutkan atau tidak aja loh. Itu berdoa minta tanda. Kalau saya ngomong ya belajar aja pasti bisa. Itu saya pengennya ngomong,
ya sebagai seorang suami saya ngomong, saya pernah dalam posisinya dia, saya berkata kalau kamu belajar pasti saya jamin bisa. Cuma saya diamin aja, dia ngomong dia minta tanda sama Tuhan. Tahu tandanya apa? Tandanya dia pengen lihat kupu-kupu masuk dalam rumah. Kan gampang toh kupu-kupu masuk dalam rumah. Tidak segampang itu. Karena dulu kita punya rumah ada lapangan yang luas, kebun yang luas. Sekarang kita pindah rumahnya kebunnya nggak luas. Jadi jarang sekali kita lihat kupu-kupu. Terus kemudian dia ngomong minta tanda ada kupu-kupu. Tapi dia nggak cerita dulu ke saya juga nggak ngerti. Ceritanya ini setelah semuanya beres baru ngomong. Kalau enggak ya saya nggak ngerti. Cuma saya taunya satu, dia jarang belajar. Dia suka masak, saya ngomong biasanya dia masak, sekarang kok biasanya dia belajar nih, sekarang kok masak terus. Saya cuma berpikir aja, lah ini lagi dia bosan. Tapi kurang lebih sebulanan ya, dia lakukan itu. Saya cuma diem aja. Sampai suatu saat, suatu pagi, ketika dia habis berdoa, saya nganterin anak-anak sekolah. Tiba-tiba ketika dia berdoa itu ada kupu-kupu itu masuk dalam rumah. Dan itu bukan kupu-kupu biasa. Kupu-kupu yang sangat langka, yang besar. Yang kita belum pernah lihat itu di Surabaya. Dan begitu dia masuk, bukan cuma masuk, dia berkeliling-keliling, mengelilingi dia beberapa kali sebelum kemudian dia keluar. Dan pada saat itu nggak ada orang ya sama sekali di rumah, dia nangis luar biasa. Dan dia berkata, yes Lord, I know this is a sign that I have to go somewhere. Sebetulnya kita nggak pengen pergi ke Perth loh, sorry ya. Kita pikir di sini itu tidak inilah, tidak itu. Ini bukan hutan. Tapi kita maunya ke UK. Saya S2 saya, master saya dari Sydney ya. Paling enggak kita mau pergi ke Sydney lah atau ke Brisbane gitu loh. Ya ke Melbourne ya gitu. Terus kita akhirnya tidak tahu bagaimana tiba-tiba sebetulnya kita udah keterima juga di Leeds di UK, tapi kemudian itu dibatalkan semua, kemudian kita pindah ke sini. Nggak tahu caranya gimana, padahal belum kenal Pak Sen waktu itu. Baru bingung-bingung aja dan kita berpikir nanti seperti itu kayak apa ya. Kita nggak ngerti kondisi Perth-nya seperti apa. Saya pernah ke sini cuma saya lihat memang sepi kalau dibandingkan dengan di tempat lain. Dan nanti gimana. Loh, kata-kata gimana itu. Tapi akhirnya kalau kita sudah punya kepastian bahwa memang betul Tuhan tentukan, ya kami di sini. Dan kami percaya itu adalah Tuhan perintahkan kami ke sini, kami percaya Bapak Ibu ya dapat sesuatu lah dari apa yang kami lakukan di tempat ini. Cuma seperti itu. Jangan khawatir. Tuhan bisa memberikan jalan. Masalahnya itu cuma apakah kita mau dengar atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kita mau nurut atau tidak. Secara pertimbangan Bapak Ibu, kalau mau ke Australia sama ke Europe, pilih yang mana kalau sama-sama dibayarin orang? Yang Australia itu konflik of interest Bapak Ibu. Kalau mau milih tentu saja tapi apapun yang terjadi kan kami sudah putuskan ke sini ya Bapak Ibu ya. Dan mau mikir waktu itu pikirannya tinggi-tinggi, mau dekatnya Cambridge lah. Aduh yang kayak gitu-gitulah. Ya udah akhirnya di sini. Tapi kita percaya sih bahwa segala sesuatu itu diizinkan Tuhan terjadi. Kalau itu dikatakan apa? For apa? Demi siapa? Nama Tuhan. Jadi kalau dia kita suruh mengambil keputusan bukan karena keenaan kita, bukan karena supaya kita enak, tetapi karena supaya Tuhan dipermuliakan. Ambil keputusan untuk mempermuliakan Tuhan, bukan hanya yang kita pikir enak. Karena yang kita pikir enak itu seringkali tidak bisa mempermuliakan Tuhan. Sudah siap? Yang penting itu ya. Apa yang menyebabkan kadang-kadang kita kacau? Yang itu merah itu
confusion, kebingungan. Kita bingung-bingung sendiri, kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang dekat. Masalahnya kita tidak mau mendekat. Jadi saat kita bingung, itu saat yang tepat untuk kita mulai mendekat kepada Tuhan. Sudah 6:30, harus agak cepat. Yang keempat. Ini kita udah tahu lah ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan besertaku. Ini masalahnya kadang-kadang kita tidak dekat, bingung gak dekat, terus kemudian ngambil keputusan salah, masuk lembah. Dan lembah itu dikatakan the darkest valley, lembah yang paling dalam, paling gelap. Nah, pada waktu itu Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tetap beserta kita. Problemnya apa Bapak Ibu? Ada orang itu yang keras kepala, maunya mendekat di mana? Nomor 1 mau mendekat, green pasture? No. Still water? No. Persimpangan jalan? Masih no. Baru mendekatnya di mana? The darkest valley, baru cari Tuhan. Baru nangisnya kan di mana? Bukan di 1, 2, 3 Bapak Ibu. Nangisnya di mana? Nomor 4 ini loh. Baru nangis. Saya ngelihat ketika Daud menulis ini luar biasa ya. Dia bisa dari enak ya, dari kebutuhan fisik, kebutuhan jiwa, persimpangan jalan, baru terakhir lembah kekelaman. Tapi di sini nggak ada kan yang ada di sini? Lagi masuk ke darkest valley? Nggak ada. Loh, kalau ada kesempatan yang baik untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Jangan dibiarkan. Karena setelah ini selesai. Karena darkest valley atau the valley of death itu cuma 1. Kalau tidak naik, binasa. Dan saya tidak mau di titik terendah ini kita semua meninggalkan Tuhan. Di titik ini harusnya kita kembali ke Tuhan, bukan meninggalkan Tuhan. Beberapa orang berkata, oke, Tuhan ternyata enggak nyata, God is not real, so I decide to leave God. Binasa dia seperti itu. Ini saat kita kembali kepada Tuhan. Domba selesai Bapak Ibu. Domba itu tempatnya cuma 4 itu. Sekarang mau yang kelima? Ini bukan domba lagi, orang ini. Jadi sudah bukan domba. Kita lihat ayatnya. Coba, begitu sudah ngomong domba sampai ke lembah paling kelam, kemudian ayat 5 berkata, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Bukan dikasih rumput lagi. Table, hidangan, pesta. Di situ dikatakan, you have anointed and refreshed my head with oil, my cup overflow. Jadi Bapak Ibu, ada kebiasaan di Israel bahwa orang yang bertamu di rumah seseorang itu kalau sedang dijamu, maka yang menjadi penanggung jawab itu adalah tuan rumah. Tuan rumah harus melindungi tamunya. Jadi oleh karena itu ketika ada malaikat pada waktu zamannya Lut, malaikat datang ke rumah, itu dia harus mempertahankan. Bahkan ketika malaikatnya mau macam-macam kan disuruh, oke, anaknya kan. Karena dia harus bertanggung jawab. Dan di sini dimulai setelah gembala selesai, itu masuk setingkat lebih tinggi. Guest, tamu. Di situ dikatakan, you prepare a table before me in the presence of my enemy. Jadi begitu kita menghadapi musuh, datang ke gembala. Dan gembalanya menyediakan hidangan di depan para musuh kita. Artinya apa? Bukan kita lagi yang berperang, tetapi kita bertamu itu, yaitu Tuhan. Gembala pada waktu ceritanya ini. Oleh karena itu kalau engkau sekarang sedang punya musuh, engkau khawatir, ingat Tuhanmu
itu berjanji menjaga engkau, melindungi engkau kalau engkau mau masuk ke rumahnya. Amin. Mau masuk hanya dari domba atau sudah orang? Orang dong, masa dari tadi domba terus. Ini sudah orang. Lah, yang kadang-kadang membuat kita bingung adalah kelemahan-kelemahan kita, weaknesses. Kita berpikir bahwa saya ini masih banyak kekurangan, saya ini masih banyak kesalahan, saya ini masih berdosa ini, berdosa itu, apa bisa? Bisa kalau kita mau bertobat. Kalau enggak mau bertobat, ya enggak bisa Bapak Ibu. Tapi artinya ada kesempatan, asal apa? Kita mau masuk ke rumah gembala. Setelah kita masuk, baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Surely stop. Yang mengikuti kita apa? Goodness, mercy, terus unfailing love, unconditional love. Itu mengikuti kita. Karena kita mengikuti gembala. Kita tinggal di rumahnya gembala. Tapi kita mau naik, kita bukan cuma mau masuk ke rumahnya gembala. Di situ dikatakan bagian berikutnya, baca sama-sama 1, 2, 3. And I shall in the house and the presence of the Lord. Puncak daripada ayat ini mengatakan, kalau kita berada di rumah Tuhan, kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka kemurahan, kebajikan, kasih itu akan melindungi, akan mengikuti kita senantiasa. Dan saya percaya kita semua juga berada dalam kondisi ini. Amin. Jangan main-main dengan kekristenan. Kekristenan bukan untuk main-main. Kita bercanda boleh, tetapi kalau kebenaran firman Tuhan, kita tidak boleh, kita tidak bisa bercanda. Yes, yes, no, no. Kalau yang lain itu bercanda-bercanda sedikit bolehlah. Kalau kita nggak bercanda juga kita bingung ya, kita masuk komunitas apa ini nggak ada canda-candaan gitu ya. Pastor San juga suka bercanda, saya senang juga karena kita sama-sama suka bercanda. Tapi kalau ada kebenaran, ada bagian-bagian yang kita sama sekali tidak bisa bercanda. Amin. Karena itu menentukan Bapak Ibu, itu menentukan apakah kita bisa tinggal tetap di dalam hadirat Tuhan. Jadi ketika saya berdoa Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingatkan, kalau kita ada di rumah Tuhan pun, satu yang kadang-kadang masalah, itu loh, yang warna hitam ada tulisan merah itu loh. Not intimate, kita tidak dekat, kita tidak intim dengan Tuhan. Akibatnya ya ada di rumah, tapi ya enggak mendekat, enggak intim, enggak ada perasaan. Ketika menyanyi ya air mata enggak pernah keluar. Kapan terakhir kali ketika kita memuji Tuhan, air mata kita bisa keluar? Loh, Pak Beni ya apa bisa nangis? Loh bisa, kalau kita lagi merasakan hadirat Tuhan, air mata kita juga bisa keluar Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kasihnya begitu luar biasa kepada kita. Apakah kita nganggap biasa aja? Biasa. Kasih Tuhan itu tidak pernah biasa. Kasih Tuhan senantiasa luar biasa. Kalau kita nganggap biasa, yang salah kita, bukan kasih setianya. Kasih setianya luar biasa.